warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Azaria Siregar dari kelas 12 MIPA 3 dan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang ruang sampel dan kejadian. Sebelumnya, ini adalah nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Fairuz Azaria Siregar. Yang kedua Anwar Zega. Yang ketiga Mersalinda. Yang keempat Prima Pasaribu. Yang kelima Nadia Tambunan. Yang keenam Riza Ardana. Yang ketujuh Marta Daswita. Ke-8 Kevin Tambunan. Ke-9 Dila Sakira. Oke. Dengan materi kombinasi, ruang sampel dan kejadian. Tetapi, karena kombinasi termasuk kaidah pencacahan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah sebuah aturan untuk mengetahui banyaknya objek atau kejadian tertentu yang muncul. Disebut sebagai pencacahan, yakni karena hasilnya itu berwujud bilangan cacah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi. Kombinasi merupakan pengelompokan dari sebagian atau seluruh elemen pada suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya terlebih dahulu. Rumus dari kombinasi ialah sebagai berikut. Oke, lanjut contoh soal. Di suatu ujian, setiap siswa harus menjawab 4 dari 7 soal yang ada. Jika seorang siswa secara acak memilih soal untuk dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan soal yang bisa dikerjakan siswa itu? Nah, penyelesaiannya dengan N sama dengan 7 dan R sama dengan 4. Rumusnya yaitu 7C4 sama dengan yang kita masukin rumus 7 per 7 kurang 4 sama dengan kita masukin angka 7 terus diikuti sama yang angka sebelum 7. Jadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per buka kurung 3 dikali 2 dikali 1 tutup kurung, terus buka kurung lagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya itu adalah 35. Oke, kita masuk ke ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya anggota ruang sampel dinyatakan dengan NS. Titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Oke, kita masuk contohnya ya. Contoh 1. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu berisi 6 sebanyak 1 kali. Tentukan ruang sampel, titik sampel. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Perhatikan pada pelemparan sebuah dadu berisi 6 1 kali, maka hasil yang mungkin muncul adalah salah satu dari 6 sisi mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Maka, ruang sampel kita beri S simbol sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ruang sampelnya ya teman-teman. Selanjutnya ada titik sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu merupakan titik sampel ya. Oke, contoh 2. Pada percobaan melempar skipping uang logam sebanyak 1 kali, tentukan ruang sampel dan titik sampelnya. Kita masuk ke penyelesaian. Ketika melempar sekeping uang logam, maka sisi yang mungkin muncul adalah sisi angka. Kita beri simbol A, atau sisi gambar yaitu kita beri simbol G. Maka ruang sampel sama dengan AG. Himpunan AG. Titik sampelnya adalah ya A dan G. Oke. Lanjut ke contoh 3. Pada percobaan melempar skipping uang logam dan sebuah dadu sekaligus sebanyak 1 kali, tentukan ruang sampel dan banyak anggota ruang sampelnya. Kita masuk ke penyelesaian. Perhatikan tabel berikut. Ini ada tabelnya. Dadu atau uang. Terus AG, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu anggotanya. Terus anggota yang A itu ada A,1,
A,2, A,3, A,4, A,5, A,6. Terus yang G juga ada G1, G2, G3, G4, G5, G6. Oke. Kita tentuin dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu ada A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6 di dalam sebuah himpunan ya teman-teman. Nah, banyak anggota ruang sampelnya yaitu 12 karena kita hitung aja A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Jadi jumlahnya ada 12. Oke, kita masuk ke kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian dinotasikan dengan satu huruf kapital seperti A, B, C, titik-titik, Z. Artinya sampai Z gitu. Banyak anggota kejadian A ditulis NA, banyak anggota kejadian B ditulis NB, dan seterusnya. Kejadian dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kejadian sederhana. Kejadian sederhana yaitu suatu kejadian yang hanya memiliki satu titik. Misal, kejadian munculnya mata dadu bilangan prima genap pada pelemparan sebuah dadu yaitu 2. Nah, yang kedua ada kejadian majemuk. Kejadian majemuk yaitu suatu kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Misal, kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Oke, kita masuk ke contoh dari kejadian. Yang pertama ada pada pelemparan 2 dadu berisi 6 sekaligus sebanyak 1 kali. Tentukan A. Ruang sampel dan banyak anggota ruang sampel. B. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. Penyelesaian. Kita masuk dulu yang ke ruang sampel ya teman-teman, yang bagian A. Untuk menentukan ruang sampel kita gunakan tabel. Seperti biasa kita gunakan tabel. Perhatikan tabel berikut. Nah, itu ada dadu 1, dadu 2, terus ada tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu ruang sampelnya. Kejadian muncul mata dadunya yang berjumlah 6. Terus di situ juga ada dadu satunya itu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, terus 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, dan seterusnya. Nah, ruang sampel pelemparan 2 dadu, yaitu NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Kan dia 6 dari ruang sampelnya sama mata dadunya dikali gitu, jadi 36. Oke, terus B. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 6, yaitu 1,5, yaitu himpunan 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1. Dari mana? Karena kan itu 6 dengan 6. Jadi 6 dan 6-nya itu tidak dihitung lagi, langsung dari di bagian 5 dan 5. Jadi kan di bagian 5 itu awalnya itu 1,5. Nah, di bagian 4 2,4, di bagian 3 3,3, di bagian 2 4,2, dan yang terakhir di bagian 5 5,1. Jadi kayak dihitungnya dari 5 dan 5. Oke. Dari percobaan melambungkan sebuah dadu, tentukan A ruang sampel, B kejadian A yaitu munculnya sisi dadu bermata genap. Pembahasan yang mungkin dari percobaan melambungkan sebuah dari dadu adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyaknya elemen ruang sampel adalah NS sama dengan 6. Kejadian munculnya mata dadu bermata genap adalah A sama dengan 2, himpunan 2, 4, 6, sehingga NA sama dengan 3 karena ada 3 angka 2, 4, 6, jadi NA-nya sama dengan 3. Oke, itu saja penjelasan saya tentang materi ruang sampel dan kejadian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.